Aduh, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita semua yang hadir di tempat ini dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga langkah kita masih diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke Mushola Nurul Rahman dalam rangka pada malam hari ini yang spesial, yaitu tawakufan Majelis Taklim malam Senin yang alhamdulillah dihadiri oleh kedua guru tetap kita, yaitu Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan SQMA dan Kiai Haji Ustadz Rizza Maulan LCMA. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Pada jamaah sekalian, izin saya sebagai MC untuk mengawali majelis tawakufan pada kesempatan malam hari ini yang agendanya insyaallah akan disampaikan tausiah oleh dari kedua guru kita yang mulia yang sudah ada di tengah-tengah kita semua. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak apa yang nanti akan disampaikan oleh guru-guru kita semua. Kepada guru kita yang kami sama-sama hormati, Bapak Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan SQMA, dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allah. Double. Cakepan ini suaranya. Yang kredit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي كتب علينا فرض صيام رمضان. الحمد لله الذي بارك لنا في هذا الشهر شعبان وبلغ عمرنا إن شاء الله في رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ووالاه إلى يوم المعاد. وبعد، حضرة المحترمين para ulama, وبالخصوص sahibul fadilah, guru kita yang sama-sama kita hormati, Dr. Kiai Haji Rizza Maulan LCMA, dan yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Rahman Bapak Dr. Haji Muhammad Idam MKKK,
dan para pengurus yang lain, Bapak RT yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah Musalla Nur Rahman yang saya hormati dan semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi serta diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita yang kita tidak mampu menghitungnya begitu banyak. Utamanya nikmat yang paling agung adalah nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat semangat kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan Allah meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan Allah anugerahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita laksanakan tawakufan, berhenti untuk sementara menghadapi atau dalam rangka kita menyongsong datangnya bulan Ramadan. Qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, akan segera datang memayungi kita, melindungi kita, bulan yang agung, bulan yang penuh keberkahan. Man fa'ala khuslatan minal khair kana kaman adda fariidatan fima siwa. Siapa yang melakukan satu kebaikan di bulan Ramadan, melaksanakan, menunaikan hal yang sunnah, maka sama dengan melaksanakan ibadah fardu di luar bulan Ramadan. Maka dalam rangka kita menyongsong hadirnya bulan Ramadan, laksana kita kedatangan tamu yang kita mesti lakukan persiapan untuk menghadapinya. Atau kita mau bepergian, perginya kita rombongan mau naik apa, mau naik bis, apa mau naik pesawat, apa mau naik kereta. Kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau yang VVIP, apa eksekutif biasa, apa bisnis, apa ekonomi. Ramadan akan mengantarkan kita ke gerbang surga bila mana kita mendapatkan predikat muttaqin. Begitu kira-kira. Kalau Ramadan kita tamsilkan sebagai kendaraan yang akan mengantarkan kita menuju muttaqin, maka kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya adalah apakah kita ingin menaiki Ramadan dengan mengambil tiket eksekutif atau bisnis atau ekonomi. Kata Imam Ghazali, kita mau yang eksekutif berarti khususul khusus, gitu Ustaz ya. Khususul khusus. Khususul khusus itu eksekutif.
Gitu kan? Kalau naik kereta eksekutif. Di atas eksekutif ada nggak? Hah? Ada nggak di atas eksekutif? Oh, luxury. Berarti luxury lebih mahal. Luxury. Kita mau pilih luxury khusus atau khusus yang eksekutif atau bisnis atau eksekutif. Ada 4 kelas di situ. Kalau Imam Ghazali menyebutkan ada khusus, ada awam. Nah, semuanya itu tergantung kesiapan kita. Kalau naik kereta ya kocek kita kan, duit kita siap apa enggak kalau kita naik kereta, mau naik luxury apa eksekutif atau bisnis atau ekonomi. Kalau kita menghadapi Ramadan supaya kita bisa memilih luxury, eksekutif, bisnis atau ekonomi, apa yang harus kita persiapkan? Apa yang harus kita persiapkan? Ilmu. Ilmu itulah menjadikannya kita bisa memilih yang mana saja. Karena dengan ilmu Nabi Sulaiman mendapatkan segala-galanya. Nabi Sulaiman mendapatkan kedudukan dan harta. Kalau milih harta belum tentu dapat ilmu. Memilih kedudukan belum tentu dapat ilmu. Tapi kalau memilih ilmu, maka bisa mendapatkan pangkat atau kedudukan dan harta. Maka kita sudah ngaji selama setahun ngaji. Kan tahun yang kemarin sudah ada tawakufan, terus ngaji lagi. Kita sudah ngaji, nggak tahu yang mudah-mudahan sih ngajinya nyangkut ini mudah-mudahan. Ngajinya mudah-mudahan nyangkut. Karena ngajinya ngaji kuping. Mudah-mudahan. Ya, tetapi ngaji nyangkut atau enggak nyangkut itu sebetulnya medianya itu sebetulnya yang paling dominan itu adalah rohani, Pak. Medianya itu adalah rohani. Itu ngaji. Biar alat-alatnya lengkap, pakai laptop semua. Tapi kalau rohaninya enggak nyambung, ya enggak nyambung juga. Ya kan? Bapak-bapak ngaji mamanya bawa laptop semua dengan dengan ruangan yang lock gitu ya. Tapi kalau rohaninya nggak nyambung juga. Karena ngaji itu adalah rohani. Karena ngaji itu adalah nutrisi rohani. Maka mesti yang dibicarakan dan judulnya adalah dari rohani ke rohani. Oleh karena itu, ilmu yang sudah kita pelajari itulah menjadi bekal untuk kita bisa menghadapi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan tiket, bisa mendapatkan kursi yang super eksekutif atau luxury. Nah, kita ingin mendapatkan luxury atau kita hanya mendapatkan tiket ekonomi, ini adalah semuanya berdasarkan ilmu. Ada orang yang memang tidak peduli mau dapat luxury kayak, mau dapat bisnis, mau dapat ekonomi, gak peduli. Pokoknya yang penting masuk Ramadan, yang penting ke bawah, yang penting keangkut.
Itu ada juga yang begitu. Kan yang penting judulnya ngaji. Mau musola mau ngantuk maka apa pokoknya ngaji. Insya Allah Pak Ustadz kalau ngaji, insya Allah kebawa rombongan ke surga. Begitu ditanya sama malaikat penjaga surga, malaikat Ridwan, "Lu ngapain mau masuk surga? Kamu kan dosanya banyak." "Iya malaikat, tapi kan saya rombongan sama Pak Idam di Musola Nurul Rahmah." "Pak Idam aja masuk, masa saya nggak masuk?" Gitu. Jadi jawabannya rombongan. Jawabannya rombongan. Ilmu. Maka dengan pengajian ini kita semuanya menyadari betul bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad, sedikit lagi ini, karena nanti Kiai akan menyampaikan sedikit aja. Saya selalu senang menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tentang 4 macam orang dalam kaitan dengan ilmu. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang tahu, orang yang berilmu dan dia sadar betul bahwa dirinya orang yang berilmu. Bagaimana sadarnya orang yang berilmu bahwa ilmu itu bukan untuk sombong-sombongan, tapi ilmu itu untuk diamalkan. Maka dia mengamalkan ilmunya. Itu yang pertama. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Orang yang tahu, orang yang alim, tapi dia nggak merasa bahwa dirinya orang alim. Maka ngaji roso itu penting. Apa Pak? Ngaji roso. Nah, tahu kan? Roso, tahu roso ya? Kayak Mbah Marijan itu roso. Itu rosa. Roso itu rumongso. Nah, jadi dalam diri manusia itu mesti ada roso. Kalau nggak ada roso bukan manusia Pak. Ngaji roso. Jadi ada orang yang pinter, tapi nggak rumongso bahwa dirinya pinter gitu. Itu rajulun yadri wala yadri annahu yadri. Udah ngaji Al-Quran sono, kasih tahu saya udah ngaji di sono, ngaji di sono, ngaji di sono. Ngajinya buat sombong-sombongan. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan dia rumongso. Itu bahasa Lamongan, rumongso. Dia rumongso, dia sadar bahwa dirinya tidak tahu. Tidak tahu itu maksudnya ilmunya masih terbatas. Kalau bahasa verbalnya ya masih bodoh lah. Gitu kan. Yang kita semua kan bodoh nih. Maka di sono ada majelis ta'lim itu namanya pasulaan wong bodoh katanya. Pas apa? Pasilaan wong bodoh. Jadi kita semua merasa bahwa kita ini bodoh. Karena apa? Kalau kita mengkaji Al-Quran itu nggak ada ujungnya Pak. Lautan yang tak bertepi. Semakin kita kaji, semakin kita merasa bodoh. Begitu luasnya ilmu Allah. Maka konon katanya di dalam riwayat itu Nabi Musa pernah terbesit bahwa dirinya itu sudah mentok ilmunya. Maka ditegur sama Allah, kamu ilmunya belum banyak wahai Musa. Ngaji sama Nabi Khidir, ngaji dia. Nabi Musa disuruh ngaji sama Nabi Khidir, Nabi Musa. Nah yang keempat, jadi orang yang ketiga tadi itu orang yang paling bagus. Orang yang bodoh, orang yang nggak tahu dan dia rumongso. Dia merasa bahwa dirinya tidak tahu. Sehingga dia ngaji terus.
Nah, mudah-mudahan minimal kita termasuk yang ketiga ini. Kita tidak pernah merasa pinter. Kita merasa pinter gak Pak? Ngaji Quran udah pinter belum? Kalau belum merasa pinter, ngaji kalau gitu. Iya kan? Setuju? Ah. Tapi ngaji itu kuncinya satu. Kuncinya satu. Apa kuncinya? Harus menghilangkan malu. Menghilangkan malu. Bisa kan menghilangkan malu? Kalau menghilangkan kemaluan, itu susah itu. Jangan. Jangan menghilangkan kemaluan, jangan. Hilangkan malu. Itu kuncinya. Ayo ngaji, sama-sama ngaji Al-Quran. Ah Pak Ustadz, misalkan udah tua, masa suruh ngaji Iqra. Nah itu. Yang nomor 4, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu, bahasa verbalnya, mohon maaf nih, bahasa verbalnya itu orang bodoh, tapi dia nggak ngerosok kalau dia bodoh. Orang bodoh, tapi dia nggak merasa bahwa dirinya orang bodoh. Ini berbahaya. Kalau ada orang tidak tahu, tapi dia tidak merasa bahwa dirinya tidak tahu, gimana kira-kira? Gimana? Kira-kira gimana? Akhirnya, kata anak remaja sekarang mau sotoy. Apa itu sotoy? Sok tahu. Baik, mudah-mudahan dengan tawakufan kita ini kita masih merasa menjadi orang yang nomor 3 tadi. Rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Sehingga insyaallah kita semakin semangat untuk terus mengaji, karena mengaji itulah bentuk kemuliaan yang luar biasa, usaha kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau kita ingin dekat kepada Allah, pasti Allah lebih dekat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada bapak semuanya, selama ini apa yang saya sampaikan mungkin ada yang salah, mohon ditegur, mohon dikoreksi. Ada kesalahan ucapan atau tingkah laku, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan benar-benar saya harapkan sekiranya ada hal yang memang perlu dikoreksi, tolong disampaikan secara langsung. Kami dengan senang hati untuk menyampaikannya, untuk disampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan beberapa pesan dari Pak Kiai kita. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan mendengarkan tausiah dari Kiai kita berikutnya, yaitu Bapak Kiai Haji Ustadz Rikza Maulan LCMA. Pada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyam والذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله
البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang saya hormati, jemaah Musala Nurul Rahman dan Masjid Darul Hikmah, wabil khusus para guru-guru kita semua, ya, bil khusus gurunda kita tercinta, pembimbing kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan LC Abdurrahim Hasan, yang saya hormati juga para asatidzah yang hadir bersama dengan kita, Ustadz Yahman Al-Ansari, Ustadz Wahidin, Ketua DKM Musala Nurul Rahman, Bapak Haji Muhammad Idam, beserta seluruh jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, Ketua RT kita, Bapak Budi Mulyono, dan seluruh jajaran pengurus RT, dan para sesepuh, para jamaah sekalian yang izin tidak kami sebut satu persatu, insyaallah tidak mengurangi ta'zim dan ihtiram kami kepada semuanya. Alhamdulillah, puji syukur hanya kepada Allah. Nikmat kita bisa bersama hingga hari ini. Allah memberikan kita usia panjang, bisa beraktivitas, bisa bernafas, bisa melangkahkan kaki kita ke musola ini. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan tausiah, nasihat dari gurunda kita, dari Dr. Kiai Haji Abdurrahim Hasan, dan juga Masya Allah nasihat yang kalau dari beliau ini adem gitu, nikmat ya. Ibarat kalau orang kepanasan gitu ya, dengar nasihat beliau jadi adem gitu Pak. Ya, mudah-mudahan insyaallah beliau senantiasa sehat walafiat, ya, berkah umurnya, berkah ilmunya, berkah segala sesuatunya, dan senantiasa berkenan membimbing kita, yang mengingatkan kita, dan juga senantiasa mengajarkan kita tentang kebaikan-kebaikan dan juga dari para ulama-ulama kita yang lainnya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya udah cukup tadi yang disampaikan oleh gurunda kita ya. Tapi apa namanya ya, ibaratnya kalau orang makan tangannya kotor perlu cuci tangan, lah kobokan, mungkin saya kobokannya aja deh gitu ya jemaah ya. Karena udah cukup dari ilmu dari beliau, Masya Allah ya. Jadi jemaah benar seperti yang beliau sampaikan bahwa kita harus terus belajar. Ya, kita harus merasa bahwa kita ini jahil gitu, kita ini bodoh, kita ini ilmunya sedikit. Belajar ya. Ya meskipun kita mungkin ya dari satu sisi ya, kan kita udah sepuh-sepuh nih Pak Ustadz, belajar juga gitu. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri kadang-kadang. Tapi di luar ya, kalau di sini sih insya Allah enggak ya. Ya, ngajinya juga cuma dengar doang ya Pak Kiai ya. Kalau yang nulis aja sering disindir dulu sama guru-guru kita, jangan jiro katanya, ngaji dicatat sampai rumah ditaro gitu ya, jiro. Yang ngaji dicatat aja kadang-kadang kita enggak ingat ya, apalagi kita enggak dicatat. Tapi kalau di sini sih insya Allah beda Kiai. Kan dulu kayak Imam Syafi'i kan datang ke Imam Malik, mau belajar ke Imam Malik, sama Imam Malik belajar dulu tuh kitab saya Al-Muwatta. Kata Imam Syafi'i yang masih bocil ketika itu, Masya Allah, Alhamdulillah Muwatta Imam Malik sudah hafal. Jadi di sini kayaknya Pak Kiai nyampaikan kitab apa udah pada hafal semua kayaknya Pak Kiai ya. Iya. Iya jemaah, jadi sebenarnya tawakuf ini kita sedih ya, karena kita berarti seakan-akan berhenti sementara ya untuk menuntut ilmu dari para guru-guru kita. Kita pun sebenarnya ketika menyampaikan ilmu ya, kan seperti saya gitu ya,
harus baca dulu aja. Jadi belajar dulu gitu ya. Sebenarnya bukan kitanya berilmu, cuma saya duluan baca aja dibandingkan jamaah gitu kan. Setelah saya baca baru kemudian kita bahas sama-sama. Tetapi di balik kesedihan kita tawakuf jamaah ada kebahagiaan. Ya, karena insya Allah ya beberapa hari ke depan, mungkin 10 atau 9 hari ke depan insya Allah, karena kalau tidak salah hari ini hari ke-20 di bulan Sya'ban yang malam 21. Jadi insya Allah sekitar mungkin 9 hari ke depan, tinggal nanti kita tunggu keputusannya apakah tanggal 18 atau tanggal 19 Februari 1 Ramadannya jamaah. Ya kita tunggu saja insya Allah. Kita akan memasuki bulan Ramadan yang luar biasa. Insya Allah ilmu pun di bulan Ramadan kita akan dapatkan. Kalau mau jemaah. Kalau tidak salah kan di kita ada jadwal untuk kuliah tarawih ya jemaah ya. Ada tarawihnya, ada kultumnya. Ya, mungkin kultumnya dipersingkat karena biasanya jemaah udah gak betah ya kalau lama-lama ya. Kalau imamnya juga bacanya amayata sa'alun pasti banyak yang serap gitu ya. Salat tarawih amayata sa'alun ya. Rakaat kedua wan nazi'ati gharqa gitu ya. Nanti selesai tarawih setengah 11 malam ya. Jadi jemaah insyaallah ilmu tetap akan bertambah ya. Meskipun tidak spesifik kita mengkaji kitab sebagaimana hari-hari biasanya. Dan bukan hanya itu, tapi keutamaan dan kemuliaan luar biasa yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Ini yang membuat kita bahagia. Jemaah yang disayangi dimuliakan Allah. Kita ketemu Ramadan aja, ya itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, Jumat ke Jumat, Jumat lalu ke Jumat ini ya. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini jamaah mukaffirat, penghapus ya dosa-dosa kita. Idza jtanabil kabair, selama dia meninggalkan dosa besar ya. Kalau ada dosa besar ya taubat kepada Allah. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah, Ramadan ini luar biasa. Baru ketemu aja ampunan dari Allah. Siapa di antara kita yang nggak punya dosa jamaah? Ada yang nggak punya dosa? Kalau ada orang merasa nggak punya dosa, itu tadi yang kata Pak Kiai sampaikan, itu orang yang keempat tuh ya. Dia nggak tahu, nggak ngerti, sotoy tadi tuh jamaah ya. Dia nggak tahu tapi sok tahu gitu ya, merasa nggak punya dosa. Kalau ada orang merasa nggak punya dosa, itu dosa dia. Kok bisa merasa nggak punya dosa? Sedangkan Rasulullah SAW saja tiap hari istighfar dan taubat tidak kurang dari 100 kali. Insya Allah. Kemudian jemaah bukan hanya ketemu Ramadan ampunan, puasanya ampunan. Ya. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang siam Ramadan niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, maka Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Salat tarawihnya ampunan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Memberikan buka puasa kepada orang yang puasa, ampunan. Jadi itu 4 ampunan, ketemu Ramadan ampunan, puasanya ampunan, sholat tarawihnya ampunan, memberikan buka puasanya juga ampunan. Belum tambah yang lain lagi, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur minta ampunan. Ini zaman di waktu sahur ini mustajab. Ya. Makanya kalau kita waktu sahur ini jangan hanya nonton TV, meskipun boleh, ya banyak lawak-lawaknya di TV biar seger sahurnya, boleh, tapi gunakan waktu dikit ya untuk istighfar minta ampun sama Allah. Menjelang berbuka puasa, ampunan. Jangan hanya berburu takjil ya maaf, tapi sempatkan doa. Jadi ampunan itu di Ramadan Masya Allah. Ada 6 waktu kita ampunan itu dibuka lebar oleh Allah. Maka disebutkan dalam hadis Ramadan itu futihat, ya, dibuka semua pintu-pintu surga. Dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Oleh karena itu jamaah kita perlu punya persiapan
menghadapi Ramadan kayak kita mau hajatan besar gitu. Kita mau mantu ya, misalnya bapak punya anak mau mantu ya, atau kita mau ada hajatan besar, kita perlu persiapan. Paling tidak jamaah ada beberapa persiapan. Yang pertama jamaah namanya i'dad ruhi. Tadi Pak Kiai menyebut dengan istilah persiapan rohani. Ya, ada Pak Haji rohani. Ya. Jadi ada i'dad ruhi, ini persiapan secara ruhiyah, rohani kita aja. Jadi kita harus senang, harus happy ketemu Ramadan. Karena Ramadan itu berkah. Bukan hanya umat Islam yang merasakan berkah ya. Semua umat ya, di dunia juga merasakan berkahnya Ramadan ya. Rezekinya rata-rata pada melimpah. Nah, persiapan ruhi ini jamaah di antaranya adalah perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Karena Ramadan ini bulan suci. Ketika kita mau memasuki bulan suci, maka sucikan hati kita. Di antaranya dengan perbanyak istighfar dan taubat. Kita ini banyak dosa. Ibarat orang jalan naik motor di jalanan yang banyak kerikil sama batu sama pasir jamaah. Bisa cepat gak kita jalannya? Dan gampang terpeleset. Dosa-dosa itu seperti kerikil, seperti pasir yang menghalangi jalan kita. Kalau kita pengen kenceng, pengen ngebut, bersihkan jalanan kita dengan cara apa? Istighfar dan taubat. Jangan-jangan jamaah yang menjadikan kita kalau Ramadan ya, ini biasanya kan kalau masjid Mushola Nurul Rahman nih, kalau lagi hari pertama, kedua, ketiga Ramadan kan sampai lapangan merah 2 sampai ujung nih Ustaznya ke sejadahnya nih gitu kan ya. Ya, makan lapangan merah 3, lapangan merah 1, oh masya Allah gitu ya, sampai atas loteng-loteng segala tuh ya orang pasang sejadah. Jangan sampai nanti begitu hari ke-7, ke-8, ke-9 ya semakin maju ya, ada kemajuan Pak Ustaz, alhamdulillah gitu ya. Jadi jangan-jangan yang menjadikan kita itu kemudian tidak istiqomah selama Ramadan itu adalah karena dosa-dosa kita. Punya istighfar, minta ampun ya Allah, jangan kau jadikan dosa kesalahan kita ini sebagai penghambat kita dalam meraih ridho Engkau ya Allah. Ini pahala berpuluh-puluh kali lipat. Dipakai menyampaikan riwayatnya. Siapa yang melaksanakan satu amal sunnah di bulan ini, pahalanya seperti pahala melakukan fardu, ibadah yang fardu. Padahal fardu itu dengan sunnah jauh. Ibarat sunnah itu ikan teri, ya jamaah. Kalau fardu itu seperti ikan kakap. Ya. Pahalanya besar. Dan yang fardu pun dilipat gandakan jadi 70 kali lipatnya. Maka jamaah perbanyak istighfar dan taubat. Minta ampun sama Allah. Juga bukan hanya minta ampun sama Allah, minta ampun sesama kita manusia. Hanya kan kita sering bermaaf-maafan menjelang Ramadan. Jangan sampai ada ghil, bermusuhan. Karena orang yang bermusuhan jamaah lebih dari 3 hari itu pahala amal solehnya tidak sampai kepada Allah. Pending loh bahasa anak sekarangnya. Sampai mereka berdua bermaafan. Maka kalau kita pelong dengan sesama kita, kemudian kita minta ampunan kepada Allah, kita ibadah insya Allah bisa lebih baik gitu ya jamaah. Nah, yang pertama itu yang jamaah, yang i'dad ruhi, i'dad dari sisi ruhiyah atau rohani. Yang kedua i'dad amali, ini izin nerusin dikit ya jamaah, biar kita ini tawakufan. I'dad amali, masih ada waktu. Karena Ramadan itu syahrul Quran, bulan Al-Quran jamaah, maka mulai sekarang Quran kita buka lagi tuh. Kadang-kadang ada di atas lemari, ya, kemudian ketutup debu, ya, sampai kita lupa punya Quran ya di rumah, lupa jemaah. Ambil lagi tuh Qurannya, bersihin debunya, baca. Minimal tiap hari kita bisa baca Quran. Usahakan ketika Ramadan minimal sekali, kalau bisa jemaah sekali hatam, minimal banget. Ya. Kalau bisa 2 kali, masya Allah, 3 kali luar biasa. Ya, kita nggak usah niru Imam Syafi'i karena kita nggak sanggup nih. Ya, sebulan kalau 30 hari puasa Ramadan ya. Selama siang hari setiap harinya sekali hatam, sekali hatam, sekali hatam. Malam harinya sekali hatam, sekali hatam, sekali hatam. Sehingga sehari semalam 2 kali hatam. Sebulan kalau 30 hari 60 kali hatam. Kata anak-anak sekarang, Gen Z, kita juga bisa Pak Ustadz ya. Baca kulhu siang 3 kali, baca kulhu malam 3 kali. Katanya setara dengan hatam Quran. Anak Gen Z dilawan Pak Ustadz, ya.
Jadi amaliyah kita jemaah ya. Ini kita siapkan supaya nanti begitu masuk Ramadan, ibarat orang jemaah mau lari maraton gitu ya, dia pemanasan dulu. Sehingga begitu ada event maraton dia sudah terbiasa lari. Kalau nggak pernah lari, ujuk-ujuk lari jemaahnya. Baru 200 meter juga udah ngos-ngosan. Ya. Itu yang kedua ya jemaah edat dari sisi amalinya, termasuk kita bangun malam, sholat tahajud, apa segala macam dilatih dari sekarang. Yang ketiga jemaah, yang tadi Pak Kiai sampaikan, i'dad ya ilmi. Ya fikih Ramadan tuh harus kita kuasai. Buka-buka lagi lah gitu ya tentang Ramadan ya. Di samping nanti juga kita setiap malam tarawih ada tausiah, dengerin baik-baik. Tapi nggak ada salahnya kita juga baca ya apa rukun puasa ya. Kita harus niat sebelum fajar azan subuh berkumandang. Kalau azan subuh berkumandang kita belum niat, nggak sah puasa kita aja. Beda sama puasa sunnah. Ya. Lupa makan minum. Hari Senin ya. Sekalian deh puasa sunnah udah jam 10 kita belum sarapan, belum makan, belum minum, niat puasa sunnah boleh. Ramadan nggak boleh. Ya, insya Allah sih kalau kita taraweh di masjid, musola kan selalu diingatkan oleh imam ya. Nawaitu sauma ghadin anadai fardi syahri Ramadana hadihi sanatillahi ta'ala jamaah. Aidat ilmi, apa yang membatalkan puasa apa aja gitu ya. Kita juga terus tahu ternyata bahwa diem bisa membatalkan puasa jemaah ya. Diem-diem makan bakwan, diem-diem makan sate gitu ya, diem-diem makan lontong ya. Ya, termasuk apa yang tidak membatalkan ya. Junub misalnya, junub malam hari kan. Suami istri pengantin baru misalnya bangun udah lewat subuh tapi udah niat puasa. Belum sempat mandi udah azan subuh gitu. Tetap sah boleh puasanya selama malamnya sudah niat ya. Dan hubungan suami istrinya malam bukan habis subuh ya, mau itu mah kafarat kubro itu ya jamaah. Ya, ntar ada yang jamaah Musala Nurul Rahman yang Idul Lebaran dia masih puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini ketahuan nih kecolongan di siang hari Ramadan. Ya. Jadi ini fikih Ramadan penting jamaah. Itu yang ketiga ya jamaah i'dad dari sisi ilmi ya. Nah yang keempat jamaah nggak kalah pentingnya i'dad mali. I'dad dari sisi finansial. Ya, siapin budget dari sekarang jemaah buat infak di bulan Ramadan. Karena Nabi bersabda afdolu sodakoh fi Ramadan. Ya. Jadi sedekah yang paling afdol sepanjang tahun nih jemaah. Itulah sodakoh di bulan Ramadan. Budgetin dari sekarang sesuai kemampuan. Bahwa saat saya mampunya 2.000 setiap hari, nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai ada sehari pun berlalu di bulan Ramadan tanpa kita infak. Harus tiap hari infak. Nggak bisa 2.000, 5.000. Nggak bisa 5.000, 10.000. Ya 10.000 nggak kuat. 20.000, 20.000. Cemen. 100.000 juga boleh gitu ya. Sesuai kemampuan ya. Biar banyak yang penting ikhlas tuh Pak Kiai ya. Mau sehari 1 juta juga nggak apa-apa Pak Kiai ya. Bapak Jirudi infaknya emas tiap hari loh jangan-jangan ya. Masih lagi mahal. Edat mali jamaah. Bahkan itu kata Anas bin Malik dalam Fathul Bari itu, kanal muslimun idza dakhalu sya'ban aqabu 'alal masahif ya. Faqara'uha wa akhraju zakata amwalihim. Mengeluarkan zakat mal itu di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya Ramadan itu udah tuntas zakatnya, tinggal infak sodakohnya. Karena infak sodakoh paling afdol itu di Ramadan. Dan kalau bisa dibudgetin sehari itu infaknya 2 kali. Jamaah siang hari ketika puasa kita infak, malam hari ketika kita tarawih infak. Ya, tapi ini sesuai kemampuan, jangan usah dipaksa. Ya, mampunya berapa ya seberapalah. Ya. Tapi tadi quote-nya Kiai bagus tuh. Biar banyak yang penting ikhlas. Gitu zaman. Jadi disiapin dari sekarang, dipisahin tuh. Karena kita tuh kan kadang-kadang ini gaji itu gitu jemaah. Kadang-kadang kurang bersahabat sama kita. Ya, masuk ke rekening gue cuma mampir doang tanggal pertama masuk doang gitu kan. Besok. Jadi masuknya cuma sehari, keluarnya tiap hari keluar gitu kan ya. Ya. Tapi insya Allah berkah ya, jemaah berkah. Nah itu jamaah jadi siapin buat infak sodako, termasuk siapin nanti buat memberikan buka puasa. Karena buka puasa itu jamaah pahalanya 3 in 1 ya. Man fatara fihi shaiman kana maghfiratan lidzunubi, ampunan dosa. Wa itqan li raqbatihi minan nar.
penghalang dari api neraka. Wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'un. Dia mendapatkan pahala orang yang puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Tuh, 3 in 1 jemaah ya pahalanya. Jadi memberikan buka puasa, kalau saya biasa di sini di jadwal ya Ustaz ya. Ada jadwalnya ya di sini ya Pak Ustaz Pak Jidan ya. Kalau dapat jadwal senang, kita harus berusaha untuk memberikan yang terbaik. Nah, kemudian yang terakhir jemaah yang kelima adalah i'dad jasadi. Jemaah sekalian rahmati Allah, Ramadan ini sebulan. Ya, bisa 29 hari, bisa 30 hari. Oleh karena itu kita perlu fisik yang sehat gitu. Ya, beli vitamin, ya, beli suplemen gitu jemaah. Karena kadang-kadang Ramadan ini kita itu emang hidupnya sesuai sunnah sih Pak Kiai gitu. Buka puasa pakai kurma, sunnahnya kurma. Bisik-bisik wajibnya gorengan. Masa buka puasa nggak pakai bakwan, nggak afdol Pak Ustadz, nggak kayak buka puasa gitu ya. Biasa nih bakwan sama lontong ya jemaah itu kayaknya fardu ain itu ya. Jadi jemaah sekalian siapin suplemen. Ya syukur-syukur juga di saat Ramadan ya ada olahraga dikit-dikit juga. Jangan Ramadan itu kita kayak orang dirawat di rumah sakit jemaah ya. Lemas gitu ya. Setiap setengah jam melihat jam. Ya. Begitu adzan zuhur, masya Allah, mirip sama adzan maghrib katanya gitu jemaah. Ya, jadi fisik kita juga harus kita jaga kebugaran. Ya, jadi kalau memang ada mungkin penyakit atau apa, ya nggak ada salahnya kita kontrol ke dokter menjelang Ramadan atau mungkin terapi atau apa. Ya. Siapin madu, ya. Ini madu yang madu beneran jemaah, bukan madu yang bisa ngaji itu bukan ya jemaah. Ya, siapin vitamin apa segala macam jemaah supaya apa? Kita bisa maksimal mendapatkan kemuliaan Ramadan hingga kita bisa istiqomah secara ruhiyah dari awal sampai akhir. Ya. Fisik kita juga sehat dari awal sampai akhir dan kemudian di akhir Ramadan kita termasuk golongan yang binal aidinal faizin. Kita menjadi orang-orang yang suci, bersih. Dan kemudian kita diangkat derajat kita menjadi orang yang bertakwa dan saat 1 Syawal kita dilantik. Ya, kita diwisuda oleh Allah sebagai sarjana-sarjana takwa melalui kita melaksanakan sholat sunat Idul Fitri itu seperti pelantikan, seperti wisuda tuh jemaah. Khatib yang berkhutbah itu seperti rektor yang ngasih mewisuda para sarjana-sarjananya ini yang mewisuda kita Allah karena kita diangkat derajatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka jemaah sekalian rahmati Allah, mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita ya yang pernah kita lakukan ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi sarana kita mendapatkan ampunan dosa jemaah karena yang paling kita harapkan dari Allah itu ampunan. Setitik ampunan dari Allah jemaah jauh lebih berharga dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa artinya kita meninggal Allah murka sama kita? Mendingan kita meninggal Allah ridho sama kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, dan juga ini sarana kita dilipat gandakan pahala amal soleh. Timbangan amal soleh kita terbatas jemaah di Ramadan berpuluh-puluh kali lipat. Maka jemaah mudah-mudahan sekali lagi ini sarana kita untuk mendapatkan kebaikan fitni wa dunya wal akhirat. Sekaligus saya juga sebagaimana Pak Kiai tadi sampaikan, mohon maaf ya selama mungkin ngajar ya ada tutur kata yang salah, tidak bijak, gestur yang kurang pas dan seterusnya. Jemaah mohon dimaafkan dan diikhlaskan yang sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan sekali lagi kita bisa masuki Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita bersama Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Rahim Hasan SQMA dan Kiai Haji Ustadz Rizza Maula LCMA. Sudah sangat banyak nasihat dan tausiah yang kita dapat dari guru kita bersama. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menghadapi dan menjalani bulan Ramadan nanti dalam keadaan sehat.